Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yaitu apa sih perilaku biaya aktivitas. Secara langsung, di mana biaya berubah ketika aktivitas berubah sangat penting untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Secara umum, Koch-Barrot atau yang dikenal dengan perilaku biaya merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas. Nah, selanjutnya ada objek biaya, ukuran output, dan rentan waktu, yaitu perilaku biaya tertentu yang menjadi fokus perhatian dan bahwa langkah pertama, biaya yang diinginkan. Langkah kedua setelah menentukan objek biaya adalah menentukan dan mengidentifikasi pergerakan drive yang mendasari terjadinya suatu biaya atau output-nya, baik jumlah ukuran, keluaran maupun jenis penggeraknya. Langkah ketiga terkait dengan perilaku biaya adalah menentukan rentan biaya dan output atau luaran yang relevan, yaitu penentuan besar biaya yang berlaku dalam kegiatan operasional normal perusahaan. Selanjutnya ada asumsi linearitas. Perilaku biaya ini didasarkan pada asumsi linearitas, yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Hal ini mengidentifikasikan bahwa hubungan biaya dan aktivitas tersebut dapat diwakili oleh garis lurus dalam rentan waktu yang relevan. Asumsi linearitas ini menjadikan akuntan manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama pada biaya variabel. Klasifikasi perilaku biaya. Perilaku biaya ini dikategorikan secara garis besar kepada 3 kelompok, yaitu saya akan menjelaskan satu dulu. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total karena bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat tetap ini mencerminkan sebuah komitmen untuk dibelanjakan tanpa menjangkau operasi perusahaan. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Secara umum, biaya variabel ini dapat dilihat pada harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. 3. Biaya campuran, gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Garison tetap adalah biaya yang tetap secara total, sedangkan biaya variabel aktivitas. Nah, di sini ada aplikasi konsep perilaku biaya. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada kontribusi margin analisis, kedua ada sumber daya fleksibel, dan ketiga ada perilaku biaya bertahap. Metode penentuan perilaku biaya. 1. Metode teknik industri. Depan di dalam penentuan perilaku biaya mulai dari pengamatan dan analisis fisik, kemunculan biaya-biaya apa saja, dalam jumlah berapa banyakan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu bisnis yang akan terjadi. 2. Metode analisis akun. Ini merupakan metode penentuan perilaku biaya, apakah biaya tetap, variabel, atau campuran. Berdasarkan metode ini, didasarkan kepada kualifikasi akun-akun dalam buku besar sebagai akun biaya tetap, variabel, dan campuran. 3. Metode kuantitatif. Metode teknik industri atau yang disebut juga dengan metode analisis akun adalah metode kuantitatif, lebih berfokus kepada informasi data-data masa lalu untuk variabel dan bagian tetap dari suatu komponen biaya yang dihasilkan. Metode tinggi sampai rendah. Metode tinggi sampai rendah adalah metode yang menggunakan titik-titik data tinggi dan rendah sehingga membentuk garis lurus. 2. Metode Scattering Plot. Keuntungan signifikasi dari metode ini adalah menguntungkan analisis biaya untuk memeriksa data secara visual. 3. Metode kuadrat terkecil. Secara inflatif,
Metode ini mencari titik-titik biaya yang paling dekat untuk ditarik menjadi garis lurus. 4. Menggunakan program regresi. Adapun metode berakhir di dalam penentuan biaya variabel dan tetap adalah menentukan rumus regresi dengan alat bantu software, salah satunya Microsoft Word atau Microsoft Excel. Program regresasi yang terdapat pada Spreadsheet Microsoft Excel mampu menyediakan perkiraan koefisien dari setiap persamaannya. Don't give